Hei, pendeta-pendeta di seluruh Indonesia, dengar kalimat pendeta Stephen Tong ini. Kalau engkau mempunyai kuasa Tuhan, kerjakan itu. Bikin kebaktian, kesembuhan ilahi. Saya akan melihat apakah kuasa Tuhan ada pada kamu. Engkau sudah omong kosong berpuluh-puluh tahun. Pastor dulu banyak diserang ya. Termasuk pastor ingat ada satu sepuh, singkatan aja, ST. Waktu itu tahun lalu, waktu awal pandemi, dia menyampaikan dengan keras, namanya orang terkenal, dia ngomong sebuah statement, itu kan jadi viral gitu ya. Mana itu yang ngaku hamba Tuhan, doa kesembuhan, kok pada tiarap semuanya, nyungsep semuanya, ngumpet semuanya, tidak berani turun di tengah pandemi ini. Dengan ini sekaligus ingin mematahkan ejekan ataupun nyinyiran khususnya orang-orang Kristen yang tidak percaya akan kesembuhan dari Tuhan Yesus bahwa masih berlaku sampai hari ini. Bagi mereka pesan pastor ini yang harus disampaikan. Kalau keimanan Anda hanya sebatas logika, ya silakan saja. Jangan Anda mempengaruhi orang yang memiliki iman adik kodrati. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Berton Nababan. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Apa kabarnya? Saya berharap dan berdoa Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat-sehat, tetap semangat, tetap bersukacita, andalkan Tuhan, dan jangan lupa bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini saya merasa terpanggil dan terbeban untuk memberikan ulasan atas pernyataan dari Pendeta Dr. Stephen Tong yang berkata, pendeta-pendeta di Indonesia yang percaya mujizat omong kosong berpuluh-puluh tahun. Pastor Andi Simon menjawab dengan bukti, buah, dan prestasi. Saudara dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan ulasan dan pembahasan yang sangat penting. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara untuk berkenan menonton dan menyaksikan dari awal sampai selesai. Hal ini penting supaya nanti jangan sampai menimbulkan salah paham atau gagal paham. Oleh karena itu, sebelum saya memberikan beberapa catatan penting, ada baiknya kita saksikan dulu pernyataan dari Pendeta Dr. Stephen Tong berikut ini. Saudara-saudara, saya mendoa Tuhan mengampuni pendeta-pendeta di Indonesia yang berani seperti ini. Apakah mereka mau ganti Yesus? Yesus adalah satu-satunya orang yang disebut anak Allah yang tunggal. Yesus adalah satu-satu orang yang pernah membangkitkan orang mati, yang pernah membuka mata orang buta, yang pernah membuka mulut orang bisu, membuka telinga orang yang tuli, dan membangkitkan orang yang timpang. Yesus adalah satu-satu orang yang mempunyai kuasa besar seperti itu. Sekarang saya tanya, pendeta-pendeta yang berani mengkopi, memalsukan Yesus, maukah berani kerjakan dua hal? Pertama, bikin kebaktian kesembuhan secara besar, pakai Istora atau pakai Gelora Bung Karno, bilang semua yang sakit virus Corona datang sini, saya dalam nama Yesus menyembuhkan engkau. Kenapa engkau tak berani kerjakan itu? Hei, pendeta-pendeta di seluruh Indonesia, dengar kalimat pendeta Stephen Tong ini. Kalau engkau mempunyai kuasa Tuhan, kerjakan itu.
bikin kebaktian kesembuhan ilahi, suruh semua yang beriman datang. Yang corona virus telah menjalar di dalam tubuh mereka, sembuhkan mereka. Saya akan melihat apakah kuasa Tuhan ada pada kamu. Engkau sudah omong kosong berpuluh-puluh tahun, karena engkau mengetahui yang sakit akibatnya cuma dua, sembuh atau mati. Kalau ada orang sembuh, bukan karena engkau sembuhkan, karena memang penyakitnya bisa sembuh, maka engkau langsung mendapat anggota yang banyak. Ini cara perkembangan yang disebut penginjilan. Ini bukan penginjilan, karena tidak memberitakan Kristus yang mati, tidak memberitakan Yesus menanggung dosa, tidak memberitakan Yesus mengganti kita, dipaku di atas kayu salib. Ini bukan penginjilan. Kalau engkau berani lakukan ini, sekarang hari ini lakukan. Saudara-saudara, Kristus adalah satu-satunya oknum yang disebut anak Allah. Dan tidak ada orang boleh melakukan apa yang dilakukan hanya oleh dia. Tidak boleh ada orang bicara hal yang hanya dibicarakan oleh dia. Itu sebab barang siapa meniru, mengkopi, atau mengambil alih kedudukan Yesus, mengatakan kalimat yang hanya bisa dibicarakan oleh dia dan hanya boleh dikerjakan oleh dia, itu penghujatan. Dan itu harus kita berani melawan, dan kita berani mengkucilkan orang itu, supaya tidak lagi menipu banyak orang di dunia ini. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyaksikan, menyimak, memperhatikan dan mendengarkan pernyataan yang begitu tegas dan keras dari Pendeta Dr. Stephen Tong. Nah, sekarang bagaimana kira-kira Pastor Andi Simon menyikapi, meresponi, dan menanggapi pernyataan dari Pendeta Dr. Stephen Tong? Untuk itu, kembali kita saksikan dulu apa yang disampaikan oleh hambanya Pastor Andi Simon berikut ini. Pastor dulu banyak diserang ya. Termasuk Pastor ingat ada satu sepuh. Wah, dia hamba Tuhan. Senior, singkatan aja. ST. Waktu itu tahun lalu, waktu awal pandemi, dia menyampaikan dengan keras, namanya orang terkenal, dia ngomong sebuah statement, itu kan jadi viral gitu ya. Mana itu yang ngaku hamba Tuhan, doa kesembuhan, kok pada tiarap semuanya, nyungsep semuanya, ngumpet semuanya, tidak berani turun di tengah pandemi ini? Pastor tidak menjawab. Pastor nggak perlu juga menyerang atau mengklarifikasi. Waktu itu ya, Pastor hanya posting video penyembuhan di tengah lautan manusia, di suasana pandemi, kuasa Yesus nyata, orang disembuhkan. Kadang-kadang kita itu jadi orang tidak perlu terlalu ngekeh. Ayo, kita duduk sama-sama, cari duduk persoalannya apa, selesaikan. Kan tidak perlu menurut Pastor. Kalau Anda merasa lainnya, maaf, tidak harus sama. Kita kan irama do, re, mi, fa, sol, la, si, do, irama. Tapi bagi Pastor, tidak perlu. Kita hanya perlu tunjukkan prestasi, buah. Saudara dikasih oleh Tuhan, tadi kita sudah menyaksikan dan mendengarkan pernyataan sebagai bentuk respon dan tanggapan dari hambanya Pastor Andi Simon. Untuk membuktikan apa yang disampaikan oleh hambanya Pastor Andi Simon, bahwa beliau memberikan respon tanggapan bukan balik menyerang, tetapi beliau mau menunjukkan prestasi, buah, dan bukti bahwa Tuhan bekerja, menyatakan mujizat dan kuasanya. Oleh karena itu kita akan kembali saksikan tayangan berikut ini, bagaimana Tuhan memakai hambanya Pastor Andi Simon untuk membuktikan bahwa kuasa Yesus masih nyata, masih bekerja, mujizatnya masih terjadi sampai saat ini. Dan apa yang akan saya tunjukkan ini adalah pelayanan hambanya Pastor Andi Simon di tengah-tengah awal terjadinya pandemi virus corona, di mana beliau
oleh perkenanan Tuhan dipakai untuk menyatakan mujizat dan kuasa Tuhan dalam penyembuhan di tengah-tengah lautan manusia. Untuk itu kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Jalan. Jalan. Sehatlah, kuatlah, dan insis, nem. Ayo berdiri, jalan, 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 jalan. Yakin. Jalan. Jalan. Sudah, jalan sudah, lepas. Jalan, jalan, jalan. 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 Saya udah bisa berjalan sih. Puji Tuhan ya. Imanmu lah yang menyembuhkan ya. Ya. Sama-sama Tuhan berkati ya. Iya. Orang-orang sakit, angkat tanganmu. Orang-orang sakit. Setiap kita tidak pernah memesan penyakit di tubuh kita. Kita sudah menjaga kesehatan, tapi tiba-tiba bangun ada benjolan, kelumpuhan, penyempitan di jantung. Ada hal yang tidak terhindarkan dalam hidup manusia. Tapi puji syukur kepada Tuhan, melalui doa masih ada harapan, masih ada kesembuhan, masih ada mujizat. Maka saudara-saudara, pulanglah dan berdoalah, karena tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong Anda. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar doa Anda. Dia menjadi penghalang dan pemisah daripada lawatan Tuhan hidup Anda. Jadi tinggalkan dosa dan kejahatanmu, dan hidup barulah hari ini. Diberkatilah tubuh orang-orang sakit. Tempat ini ada aliran kesembuhan. Ayo, bangun. Jalan. Jesus name. Semua penyakit tunduk dalam nama Yesus. Makannya nggak lihat, makannya nggak lihat. Habis dioperasi. Jesus name. Nanti habis ini jangan. Tidak ada mustahil hari ini. Engkau makan tanpa bantuan. Jadilah. Bukan Tuhan. Berapa uang sendiri? Bukan. Normal.
Jesus name. Jesus name. Ya. Ayo berdiri. Jalan. Jalan. Jesus name. In Jesus name. Jangan berdiri. Ayo berdiri. Ayo berdiri. Lompat. Lompat. Kaki. Jalan. Jalan. Mari Pak. Saudara dikasih oleh Tuhan, bukan hanya itu. Untuk membuktikan bahwa mujizat Tuhan masih tetap bekerja sampai sekarang, kita akan saksikan cuplikan dari pelayanan hambanya Pastor Simon berikut ini, yang menunjukkan seorang yang buta bisa melihat, bahkan seorang yang lumpuh bisa berjalan. Mari kita saksikan tayangan ini. In Jesus' name. Saya perintahkan kau in Jesus' name. Berdirilah. Ayo. Oke, sini. Ya. 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 In Jesus' name, mulai hari ini jalanlah, sehatlah, normal lah. Ini sudah. Jalan. Jalan. Jalan.
Jalan. Jalan. Dari sini. Benar ini. Free. Bukan hanya itu. Beberapa minggu yang lalu, hambanya Pastor Rani Simon dipastikan positif virus corona atau COVID-19. Bahkan dari kronologis terjadinya beliau positif virus corona sampai masuk kepada kondisi dan keadaan yang koma, kritis, di ujung tanduk. Tapi beliau tetap bergumul, berdoa di tengah-tengah saat-saat yang sama sekali tidak berdaya. Tetap meyakini, mempercayai bahwa mujizat dan kuasa Tuhan masih nyata. Dengan didukung oleh banyak anak-anak Tuhan baik di dalam maupun di luar negeri, maka terjadi keajaiban. Dan kita perlu kembali menyaksikan kesaksian dari hambanya Pastor Rani Simon setelah disembuhkan, dipulihkan dari sakit COVID yang sebetulnya sudah sangat kritis. Sekaligus memberikan respon dan tanggapan kepada orang yang tidak lagi percaya adanya mujizat sekarang ini. Beliau dengan tegas memberikan teguran kepada orang-orang yang suka ngawur, nyinyir, nyeleneh, mengejek, mempengaruhi orang lain untuk tidak lagi percaya adanya mujizat sampai sekarang. Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Ketika COVID itu menyerang, sesak dan nyawa taruhannya. Namun sekarang saya bisa berseru dan berkata, Tuhan penyembuhku. Dengan ini sekaligus ingin mematahkan ejekan ataupun nyinyiran khususnya orang-orang Kristen yang tidak percaya akan kesembuhan dari Tuhan Yesus bahwa masih berlaku sampai hari ini. Bagi mereka pesan pastor ini yang harus disampaikan. Kalau keimanan Anda hanya sebatas logika, ya silakan saja. Jangan Anda mempengaruhi orang yang memiliki iman adik kodrati. Kalau iman Anda memang sebatas logik saja, just do it. Setia. Tidak perlu untuk meyakinkan iman logika Anda harus menjelekkan seseorang atau orang-orang percaya yang memiliki iman adik kodrati. Apalagi sampai melemahkan. Hati-hati. Pernyataan-pernyataan Anda itu melemahkan iman orang yang mau mengalami, atau memang ada setiap orang-orang Tuhan kasih pengalaman yang berbeda-beda. Namanya sekolah kehidupan. Jangan lantas ada yang beda persepsi, Anda langsung menyatakan ini sesat. Hei, Anda betul-betul belum mengalami Tuhan Yesus secara real. Mungkin selama ini keimanan Anda hanya dari belajar bangku kelas teologi only. Tapi berbeda, Bapak Ibu sekalian, dengan pengalaman keimanan seperti yang pastor alami. Dan sekali lagi pastor pesankan kepada orang-orang Kristen yang punya channel YouTube, yang punya potensi mempengaruhi orang lain, kalau kadar keimanan Anda logika saja, silahkan. Tidak usah paksakan untuk harus semua tunduk. Karena iman orang kan berbeda-beda. Ada yang seperti Pastor Andy nih, iman adik kodrati. Percaya akan kuasa Tuhan. Masih bekerja, tetap bekerja, sanggup bekerja. Ini pun nanti kalau cek medis, pasti membaik banget ini. Dan kiranya video ini menjadi sebuah kabar baik bahwa
Tuhan itu penyembuh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi kita sudah menyaksikan, memperhatikan, menyimak, mendengarkan pernyataan dari Pendeta Dr. Stephen Tong. Demikian juga dengan bukti, prestasi, dan buah yang dilakukan oleh Tuhan melalui hambanya Pastor Rani Simon. Nah, sekarang saya akan memberikan beberapa catatan penting, memberikan respon dan tanggapan kepada hambanya Pendeta Dr. Stephen Tong. Pertama-tama saya jujur berkata, banyak mutiara kebenaran yang saya dapatkan lewat khotbah dan pengajaran beliau. Tetapi dalam satu titik ini, dalam satu konteks ini, saya sama sekali tidak setuju dengan Pendeta Dr. Stephen Tong. Sama dengan hambanya Pastor Rani Simon dan banyak hamba Tuhan yang lain. Ketika beliau berkata, berpuluh-puluh tahun pendeta-pendeta di Indonesia yang percaya adanya mujizat omong kosong. Dalam konteks ini saya mau kasih tahu Pendeta Dr. Stephen Tong yang justru omong kosong. Tanpa mengurangi rasa hormat dari saya kepada hambanya Pendeta Dr. Stephen Tong. Dalam konteks pelayanan kesembuhan mujizat in Jesus name, saya tidak sependapat dengan beliau. Kenapa saya katakan demikian? Beliau berkata begini, Bapak Ibu Saudara, Yesus anak Allah yang tunggal. Benar. Itu iya, karena itu fakta Alkitab. Tapi beliau berkata begini, jangan coba mengkopi, meniru apa yang hanya bisa dilakukan oleh satu-satunya pribadi, yaitu Yesus Kristus. Beliau menjelaskan, hanya Yesus yang bisa membangkitkan orang mati. Hanya Yesus yang bisa mencelikkan mata orang buta. Hanya Yesus yang bisa membuat orang yang bisu atau gagak berkata-kata dengan baik dan lancar. Hanya Yesus yang bisa membuat orang yang tuli mendengar. Hanya Yesus yang bisa membuat orang timpang atau lumpuh berjalan kembali normal. Saya mau kasih tahu, memang benar Yesus Kristus adalah anak Allah yang tunggal. Tetapi bukan hanya Yesus yang bisa melakukan apa yang sudah saya sebutkan tadi. Ini salah kaprah yang sangat luar biasa, keterlaluan. Saya jadi bingung dan kaget sebetulnya. Sosok hambanya yang saya hormati, Pendeta Dr. Stephen Tong, yang begitu cerdas, begitu jenius, begitu pintar. Tapi kenapa berkata demikian? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya melihat dalam konteks ini, hambanya Pendeta Dr. Stephen Tong tidak sesuai dengan Alkitab. Saya harus berani mengatakan ini. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6, demikian bunyinya, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, maksudnya di dalam Allah, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Konteks kita hidup kudus, ya. Kita hidup rendah hati, ya. Masih banyak lagi contoh teladan yang ditinggalkan oleh Yesus, itu tertera dan tertulis dalam kitab-kitab Injil. Tetapi bagaimana Yesus hidup? Yesus itu dalam konteks keberadaan sebagai manusia sangat bergantung kepada Bapaknya dalam kehidupan doa. Berarti kalau dikatakan ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup, berarti kita juga harus hidup di dalam doa, bergantung kepada Bapa. Tetapi di sisi lain, apa yang diperintahkan oleh Yesus kepada kita, kepada murid-murid Kristus saat itu, kepada para rasul, termasuk kepada saudara dan saya, kepada kita semua. Yohanes 14 ayat 12 berkata demikian, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Kepada hambanya Bapak Pendeta Stephen Tong yang saya hormati, ayat ini mau dikemanakan? Apa yang dilakukan oleh Yesus tidak boleh dilakukan oleh orang-orang percaya. Dari mana dasarnya berkata demikian?
Ketika kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus, saya mau kasih tahu itu bukan penghujatan kepada Yesus. Bukan menggeser atau mengambil alih kekuasaan Yesus. Tidak. Karena kita bertindak, melakukan semuanya itu, berdoa, adanya mujizat, adanya keajaiban, adanya kesembuhan, memakai nama Yesus. Karena di dalam selanjutnya dikatakan, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Meminta kesembuhan, meminta keajaiban, meminta mujizat di dalam nama Yesus. Bahkan di sini dikatakan ayat 12, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, barang siapa, termasuk para rasul, murid-murid Yesus zaman itu, termasuk saudara dan saya, kita semua yang percaya kepada Yesus, kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Ketika pendeta-pendeta yang percaya adanya mujizat, melakukan mujizat dalam nama Yesus, menyembuhkan dalam nama Yesus, menyatakan kuasa Allah dalam nama Yesus, itu bukan pendeta omong kosong. Dalam konteks ini yang saya lihat, hambanya pendeta Dr. Stephen Tong yang omong kosong. Karena tidak lagi percaya adanya mujizat. Nah, pertanyaannya sekarang, pekerjaan-pekerjaan apa yang dilakukan oleh Yesus? Kita buktikan dari Alkitab, bukan dari apa kata orang, termasuk bukan dari apa kata pendeta Dr. Stephen Tong. Matius pasal 11 ayat yang kedua sampai ayat yang kelima dikatakan demikian. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Ini pekerjaan Kristus. Tadi Yohanes 14 ayat 12 berkata, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Ini dikatakan pekerjaan Kristus. Ayat 3. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Apa itu? Pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Ini pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus selama 3,5 tahun di dunia ini dalam konteks pelayanannya. Saudara dikasih oleh Tuhan. Yesus berkata, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa, kata Yesus. Berarti proyek amanat agung dipercayakan oleh Yesus kepada para rasul, para murid saat itu. Dan tentunya kepada saudara dan saya sebagai pastor, sebagai pendeta. Tidak semua kita dipanggil sebagai pendeta, tapi semua kita dipanggil menjadi pelita. Apalagi kalau kita baca nanti Markus 16 ayat 15 sampai 20. Paling tidak saya temukan seperti yang disampaikan oleh hambanya Pastor Rani Simon, ada 3 jenis amanat agung di sana. Yang pertama, kabar baik yang menyelamatkan. Yang kedua, kabar baik yang melepaskan dari ikatan iblis, setan, kuasa kegelapan. Yang ketiga, kabar baik yang menyembuhkan, memulihkan. Amin, saudaraku. Tanda-tanda itu menyertai orang-orang percaya. Dan para rasul pun pergi memberitakan Injil, dan tanda-tanda itu meneguhkan firman yang disampaikan. Jadi kalau hambanya pendeta Dr. Stephen Tong berkata, jangan mengkopi, meniru apa yang diperbuat oleh Yesus, apa yang dikatakan oleh Yesus. Saya mau kasih tahu, memang kita tidak mungkin melakukan pekerjaan menjadi juru selamat. Karena hanya Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, juru selamat bagi manusia yang berdosa. Tidak ada yang lain. Tapi pekerjaan-pekerjaan lain yang dilakukan oleh Yesus, itu bisa kita lakukan. Bukan menghujat Yesus, bukan menggeser kekuasaan kedudukan Yesus, tidak. Tapi justru melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Buktinya, para rasul melakukannya. Petrus misalnya, dipakai oleh Tuhan untuk menyembuhkan seorang lumpuh umur 40 tahun yang tiap-tiap hari diletakkan di dekat pintu gerbang bait Allah. Petrus berkata begini, lihat kepada kami.
Emas dan perak tidak aku punya, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah. Apa yang dipunyai oleh Petrus? Kuasa nama Yesus. Jadi kalau tadi hambanya pendeta Dr. Stephen Tong berkata, Yesus punya kuasa besar, yes. Tapi kuasa itu diberikan kepada kita. Kuasa sebagai anak-anak Allah, kuasa Roh Kudus. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kami akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi kalau pendeta Dr. Stephen Tong tidak percaya ada kuasa dalam dirinya, jangan menularkan ketidakpercayaan itu kepada orang lain. Buktinya kita diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Sebagai anak Allah bukan main-main. Sebagai anak Allah punya power, punya otoritas, punya kuasa oleh karena Kristus. Di dalam Kristus kita punya kuasa karena Roh Kudus telah tinggal dalam diri kita. Amin, saudaraku. Bahkan Petrus lewat bayangannya, orang-orang kerasukan setan, orang-orang yang sakit disembuhkan. Bukan hanya itu, Paulus juga pernah membangkitkan seorang yang sudah mati. Dari Kisah Rasul 20, kita lihat dulu. Ayat yang ke-9 sampai 10. Dikatakan demikian. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Eutikus sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekatnya dan berkata, jangan ribut sebab dia masih hidup. Saudaraku, keajaiban terjadi. Oleh kehendak Allah dalam Kristus, Eutikus bangkit, hidup kembali dari kematian. Dan bukan hanya itu. Di dalam perjanjian lama pun, seorang bernama Elia dipakai oleh Tuhan untuk membangkitkan seorang anak yang mati. Bukan berarti Elia dan Paulus lebih hebat dari Yesus, tidak. Otoritas yang dipakai oleh Elia adalah kuasa Allah. Otoritas yang dipakai Paulus adalah kuasa Allah. Kuasa Allah dalam Kristus. Yesus memang dari dirinya sendiri, dia berkata kepada Lazarus yang sudah 4 hari dalam kubur dan sudah berbau busuk, Lazarus, keluarlah. Memang kita tidak pernah lebih hebat dari Yesus. Kita menyembuhkan di dalam nama Yesus. Oleh kuasa Roh Allah kita mengusir setan Beelzebul, kuasa-kuasa kegelapan, iblis dan lain sebagainya. Saudara dikasih oleh Tuhan. Jadi kuasa Tuhan itu berlaku bagi para rasul, nyata terbukti bagi para rasul, termasuk bagi orang-orang percaya sampai saat ini, sampai detik ini. Karena apa? Karena Yesus Kristus tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin, saudaraku. Jadi saya mau kasih tahu dalam konteks ini, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada hambanya pendeta Dr. Stephen Tong. Dalam hal ini, Bapak yang omong kosong, bukan pendeta-pendeta di Indonesia yang percaya mujizat yang omong kosong berpuluh-puluh tahun. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pengaruh dari perkataan hambanya pendeta Dr. Stephen Tong ini sangat besar. Karena beliau adalah seorang pendeta senior, sesepuh, dikenal oleh publik. Jadi sangat berpengaruh ketika pernyataan-pernyataan beliau itu dilontarkan di publik. Oleh karenanya kita sebagai orang-orang percaya perlu mengcounter kalau menurut keyakinan kita, pengertian, pemahaman kita akan firman Tuhan secara baik, benar dan bertanggung jawab tidak sesuai, kita mesti berani menyuarakan bahwa itu tidak tepat, tidak sesuai dengan fakta dan data Alkitab. Dan saya mau kasih tahu apa yang disampaikan oleh hambanya Pastor Rani Simon benar-benar terbukti, sebetulnya mau menunjukkan bahwa hambanya pendeta Dr. Stephen Tong tidak lagi percaya adanya mujizat sekarang. Padahal firman Tuhan jelas-jelas menunjukkan ada ayat-ayat eksplisit yang membuktikan bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya.
Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi orang percaya. Yang jelas itu tetap dalam kuasa kendali, kontrol, kehendak, dan kemauan Tuhan. Kiranya ulasan saya ini dapat menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.